Semalam publish podcast Bang Haji Roma Irama bersama Kiai Haji KRT Nur Ihya Salafi Surabaya. Di dalam podcast tersebut, beliau berdua membahas nasab klan Habib Alawi dan beberapa hal lainnya seperti pemalsuan makam, pemalsuan sejarah NU, klaim pahlawan, serta hal-hal lain. Ada sebuah hal atau part yang ingin saya soroti di dalam video ini, yaitu penjelasan dari Kiai Ihya mengenai atau memaparkan langkah berikutnya dari klan Habib Alawi. Mari kita simak videonya. Setelah ini berhasil, nanti akan dikarang sebuah kitab sejarah dengan bahasa Arab yang menulis makam-makam leluhur Alawi yang ada di Nusantara Indonesia. Lalu kitab itu akan diedarkan ke Timur Tengah sana atau sebagian ke Indonesia. Terus kita mau apa? Ayo coba. Leluhur saya itu ada di Nusantara. Ini buktinya makamnya ini. Kita mau nolak apa? Kalau kita nggak bergerak dia Haji, kalau kita nggak bergerak mulai sekarang, makam-makam palsu itu harus dirobohkan saja. Kalau kita tidak bergerak nantinya akan berbahaya. 50 tahun yang akan datang, generasi kita akan lebih berat bebannya daripada kita saat ini. Ditulis itu tadi, sejarah Nusantara, uang buku cahaya dari Nusantara saja sudah berubah-ubah, gak jelas. Ini ingin mengklaim, mencaplok Nahdlatul Ulama saja, kita diam. PBNU diam, mohon maaf. Terus ini akan diam lagi kita? Kalau sudah kadung dikarang kitab itu, berikut foto-foto makam itu, disertakan di situ, disebarkan di Hadramaut, di Tarim sana. Ayo kita berbondong-bondong ke leluhur kita di Jawa, di Sumatera, di Borneo, Kalimantan sana, di Sulawesi. Saya mendekati leluhur saya, ini buktinya. Ini makan saya ini. Leluhur saya, saya pilih, ini Mbah Buyut saya di sini. Bagaimana? Sama seperti yang Haji sampaikan, penjajah. Demikian pemaparan dari Kiai Ihya. Apa yang dipaparkan oleh Kiai Ihya itu saya setujui karena algoritmanya memang begitu. Algoritma pergerakan dari klan Habib Alawi itu begitu. Dan saya sudah menuliskannya dalam bentuk artikel di RMI NU Banten yang berjudul Operasi Klandestin Klan Habib Alawi Copy Paste Operasi Zionis Israel ke Palestina. Bagi Anda yang mungkin belum memahami konstruksi utuhnya bagaimana, bisa membaca tulisan saya di RMI NU Banten tersebut dari awal sampai akhir. Namun di sini saya langsung meloncat pada bagian ulasan paragraf 11 ya. Saya bacakan paragraf 11. Sejak proyek pertama Zionisme atau Yahudisasi dimulai dari konferensi Basel di Swiss pada tahun 1897 atau para sejarawan lain menghubungkan gagasan Yahudisasi Palestina dimulai pada masa Napoleon, skema penipuan untuk memanipulasi sejarah Palestina di hadapan masyarakat internasional dimulai. Perhatikan kalimat skema penipuan untuk memanipulasi sejarah Palestina serta lanjutannya di hadapan masyarakat internasional. Saat ini kita telah menyaksikan bersama data-data menunjukkan klan Habib Alawi melakukan skema penipuan terhadap sejarah Nusantara Indonesia. Sebagaimana yang terjadi di Palestina, di mana Zionis Israel membawa penipuannya di hadapan masyarakat internasional, maka demikianlah langkah berikut klan Habib Alawi akan mempromosikan ke dunia internasional mengenai sejarah Nusantara Indonesia yang telah mereka manipulasi itu. Sebagai satu sampel yang sudah terjadi,
Habib Jindan bin Salim bin Jindan mempromosikan Wali Songo di Uzbekistan sebagai Habib. Mengenai promosi Wali Songo di Uzbekistan sebagai Habib oleh Habib Jindan bin Salim bin Jindan, itu Anda bisa menonton video di Gus Aziz Jazuli. Saya juga tampilkan di layar ya. Nah, apa yang diutarakan oleh Kiai Ihya di podcast Bang Haji Roma Irama itu, saya tidak tahu apakah itu sudah ada dokumen atau naskah yang disusun oleh klan Habib Ba'alwi, sudah ada atau tidak. Tapi secara algoritmatif, memang langkahnya pasti, hampir dapat dikatakan pasti, karena mau tidak mau itu harus dilakukan. Penulisan naskah atau buku atau kitab, entah dengan berbagai bahasa apapun itu, entah itu bahasa Arab, Inggris, Indonesia atau lainnya, itu mau tidak mau harus dilakukan sebagai satu kesatuan yang utuh integratif dari rencana klan Habib Ba'alwi. Itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel ke Palestina. Algoritmanya memang begitu, dan selain kerja-kerja arkeologi, juga dilakukan kerja-kerja akademisi, juga dikerjakan kerja-kerja narasi. Jadi kalau kerja-kerja arkeologi itu selesai, kerja-kerja narasi juga sudah mulai dimasukkan, diinseminasi ke masyarakat domestik Indonesia, maka kerja-kerja akademisi harus melengkapi dua pekerjaan lainnya itu, baik dalam bentuk yang ditujukan kepada masyarakat domestik Indonesia, juga kepada masyarakat internasional. Untuk apa kerja-kerja akademik atau akademisi yang ditujukan ke masyarakat internasional? Yaitu untuk memperkuat atau memperoleh legitimasi pendudukan klan Habib Ba'alwi di Indonesia. Ini persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada bangsa Palestina. Konstruksi atau algoritma apa yang dilakukan klan Habib Ba'alwi itu persis sama dengan Zionis Israel. Oleh karenanya sangat dapat dipahami, dan saya juga menyetujui apa yang diutarakan oleh Kiai Ihya di podcast Bang Haji Roma Irama tersebut. Meskipun ini misal ya, belum ada bukti material tentang keberadaan naskah atau kitab yang akan menceritakan mengenai sejarah-sejarah leluhur klan Habib Ba'alwi di Nusantara sebagaimana yang diungkapkan Kiai Ihya. Tapi algoritmanya sudah pasti begitu. Algoritmanya sudah, mau tidak mau, penulisan kitab itu harus dilakukan. Jika tidak, sebab jika tidak dilakukan itu akan menjadi sesuatu yang aneh dan sangat nampak klan Habib Ba'alwi melakukan sebuah kedustaan sejarah oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional dengan sangat mudah menilai bahwa klan Habib Ba'alwi melakukan kejahatan atau penipuan sejarah atau kedustaan sejarah jika kitab yang ditujukan ke masyarakat internasional itu jika tidak dibuat atau tidak dipublikasikan. Begitu. Silakan untuk selengkapnya teman-teman bisa membaca tulisan saya di RMI NU Banten yang berjudul Operasi Klandestin Klan Habib Ba'alwi, copy paste operasi Zionis Israel ke Palestina.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.